Oke, kita lanjut setelah membahas sedikit tentang life cycle organisasi, membuat sistem perusahaan, mempelajari sistem perusahaan, kita lanjut ke berikutnya. Apa itu berikutnya? Nah, berikutnya adalah type of business. Jadi tipe-tipe bisnis yang ada di Indonesia. Sebetulnya tipe-tipe bisnis ini banyak sekali tipenya atau jenisnya, tapi setidaknya yang familiar atau yang perlu teman-teman ketahui ya yang 4 ini gitu. Mungkin nanti untuk lebih jelas, lebih pengen tahu detailnya itu apa aja, mungkin teman-teman nanti bisa searching atau googling ya. Nah, type of business, tipe-tipe bisnis nih yang pertama ini adalah personal business. Nah, dari kata personalnya aja mungkin kita sudah tahu ya, personal berarti artinya yang memiliki bisnisnya, yang memiliki usahanya ya hanya satu orang gitu, only one person. Jadi bisnis personal ini easy to form and dismiss. Jadi mudah untuk dibangun usahanya dan mudah juga buat dibubarkan ya, karena gue sendiri ya terserah gue, misal pagi gue mau buka usaha terus sorenya mau gue bubarin juga terserah, namanya juga personal bisnis gitu, gak ribet gitu, terserah gue gitu. Nah, ini adalah bentuk small business atau berbentuk usaha kecil gitu, yang tentunya pasti limited capital atau modal yang sedikit. Kemudian untuk sumber daya manusianya pun tidak banyak dan bisa jadi ini bad administration atau administrasinya kurang begitu baik gitu ya, karena ini adalah bisnis sendiri gitu. Mungkin teman-teman bisa mengira-ngira nih contoh bisnis personal itu seperti apa sih gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah tipe bisnis partnership. Nah, karena partnership berarti artinya ada kerjasama ya. Berarti tidak bisa sendiri. Jadi yang melakukannya adalah 2 orang atau lebih gitu. Nah, biasanya ini di partnership ini ada 2 macam gitu. Ada yang dia kasih modal dan kelola bersama, ada yang cuma kasih modal aja nih, tapi nggak ikut mengelola. Nah, itu ada 2 macam kalau di partnership. Selanjutnya, untuk nanti ada 2 tipe juga di partnership ini. Ada yang tipe CV dan ada yang tipe FA atau FA itu firma. Nah, nanti teman-teman silahkan cari tahu sendiri CV dan FA itu seperti apa dan cari perbedaannya. Nah, di partnership ini jadi bisa membuka banget banyak investor dan dia itu mudah sekali untuk bertumbuh, tapi sulit untuk dibubarkan karena kalau yang tadi personal bisnis itu gampang buat dibubarin tuh bisnisnya karena dia sendiri aja gitu. Tapi kalau partnership kan dia bekerja sama, berpartner. Kalau misalnya akan dibubarkan kan perlu ada ini apa namanya, mungkin pergantian nama CV-nya gitu atau firmanya karena yang kerjasamanya tuh lebih dari 1 orang gitu kan, minimal 2 orang. Jadi kalau mau dibubarin tuh nggak bisa dibubarin seenak lo gitu kan, karena di partnership juga ternyata rawan adanya personal konflik. Ya karena tadi itu, karena tidak sendiri, jadi pasti ada lah gitu konflik-konflik secara personalnya. Nah itu partnership. Kemudian tipe bisnis yang berikutnya adalah perseroan terbatas atau bisa kita sebutnya PT. Tapi kalau di luar negeri disebutnya LTD. LTD itu limited gitu. Jadi perseroan terbatas ini atau PT ini antara investor dan pengelolaan manajemen itu terpisah gitu. Jadi seperti between investor and manajemennya itu terpisah. Kemudian biasanya PT itu legal, artinya legal ini mereka tuh berbadan hukum karena diatur oleh Undang-Undang PT dan juga diputuskan pada RUPS. RUPS itu Rapat Umum Pemegang Saham gitu. Jadi ini legal banget secara hukumnya. Sehingga
sangat memulainya dan untuk memulai membangun dan untuk membubarkannya itu sulit. Sulitnya karena apa? Karena berkaitan dengan hukum. Ya kalau misalnya mau mulai ya berarti berkaitan dengan akta-akta notaris gitu. Terus kalau misalnya mau dibubarkan pun ya nggak mudah karena legal, karena diatur hukum, ya berarti kalau mau dibubarkan ada pengadilannya gitu. Jadi di sini tuh PT itu pasti banyak peraturannya juga, ya banyak juga sumber dayanya gitu. Nah, tipe bisnis yang berikutnya adalah koperasi. Tapi sebelum itu nanti teman-teman berkaitan PT ini mungkin bisa cari tahu sendiri ya. PT, karena PT itu tidak hanya perseroan terbatas aja, ada PT tertutup, ada PT terbuka, ada PT asing, ada PT multinasional gitu. Jadi teman-teman nanti cari tahu sendiri berkaitan dengan macam-macam PT-nya. Mungkin nanti ada di UTS gitu ya, mungkin bisa jadi kan kita nggak tahu gitu. Nah, kita lanjut ke tadi apa persoalan terbatas. Sekarang kita lanjut ke koperasi. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan tipe bisnis koperasi ini. Ternyata koperasi itu adalah termasuk pada jenis bisnis ya. Nah, koperasi ini adalah tipe bisnis Indonesia banget gitu. Karena memang orang Indonesia yang membentuknya gitu. Orang Indonesia yang membentuknya atas dasar gotong royong gitu. Jadi setiap orang yang setor modal berarti dia bisa jadi anggota dan bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di koperasi tersebut gitu. Jadi di koperasi ini orang yang setor modal disebut anggota. Nah, setornya itu yang disebut dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, jadi mereka ini bisa jadi investor juga, terus bisa menikmati fasilitasnya gitu kan. Kemudian bisa menikmati fasilitasnya, kemudian nanti itu karena koperasi itu ada yang di bidang usaha, ada yang koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, sehingga nanti pasti akan ada SHU gitu, sisa hasil usaha. Nah, itu dia tipe-tipe bisnis. Nanti apa kekurangan dan kelebihannya dari setiap tipe bisnis ini, mari kita diskusikan. Berikan responmu di kolom komentar ya. Terima kasih.